Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di video tutorial pertama saya. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendesain rumah tinggal 2 lantai di aplikasi Revit 2024. Jadi di sini kita akan membuat desain dari nol ya, dari awal sampai jadi seperti ini contohnya. Jadi seperti ini, jadi 3 dimensi ya. Jadi saya akan membagikan tips dan trik bagaimana cara menggambar dengan cepat dan tepat gitu. Oke. Langsung aja ya, kita sini saya close dulu. Langsung kita mulai. Kita pertama-tama klik model, kita new ya, new project, kita ke architectural template. Oke. Nah seperti ini tampilan awal kita ketika akan menggambar. Ini adalah ada kerja kita ya, ada kerja, kemudian ini adalah bubble elevation. Ini bisa kita geser-geser, nggak perlu dihapus, digeser aja gitu. Untuk tahap pertama kita pergi ke manage dulu ya, kita ke manage, kemudian kita ke project unit, kita ganti unitnya. Ini kan style defaultnya masih milimeter, linknya milimeter ya, kita ganti ke cm aja biar memudahkan kita, karena kita biasa kalau mendesain rumah pakainya cm ya. Kemudian unit simbolnya saya ganti jadi cm, kita pakai simbol oke. Nah, untuk mempersingkat saya akan langsung mengimport gambar denah lantai yang sudah dikerjakan di CAD. Jadi caranya kita ke tab insert, kemudian import CAD, kemudian kita cari filenya, ada di komputer, di ini lantai kerja yang sudah dibuat ya. Ini formatnya CAD dan masih 2 dimensi, dan akan kita rubah menjadi 3 dimensi. Oke. Denah ini gak bisa dipindah ya, gak bisa digeser karena ini masih di pin. Jadi kalau bisa mau digeser, kita pinnya kita unpin dulu, kita klik pinnya, kemudian baru kita bisa geser, kita pindah. Kalau jangan lupa, kalau misalnya sudah mendapatkan posisi yang tepat, kita pin lagi supaya nggak bisa digeser. Gambar CAD ini sebenarnya untuk mempersingkat waktu aja ya, supaya pekerjaan kita lebih cepat, karena sudah ada ini namanya CAD-nya. Kalau belum ada ya kita mulai dari nol, kita tarik grid dulu. Oke, sama aja sih di sini juga kita bikin grid dulu ya. Kita bikin grid vertikal dan horizontal. Caranya kita ke tab arsitektur, kita ke grid. Nah ini kita tarik aja langsung dari bawah ke atas, klik ini grid 1, grid vertikal ya, grid vertikal 2, grid vertikal 3, kita langsung jiplak aja, kita jiplak vertikal 1 2 3. Kemudian yang horizontalnya itu kita pakai huruf ya, pakai huruf. Jadi caranya sama aja kita tadi. Nah ini cuma kita edit aja, kita rubah, kita escape, kemudian kita klik partnya, kita ganti jadi A. Nah nanti untuk selanjutnya mereka udah otomatis mengikuti. Oke. C D E, dan kemudian yang F. Oh ya, untuk bubble-nya ini bisa dipindah ya posisinya, kita klik aja. Ini ada checkboxnya, kita klik aja. Kalau misalkan mau dihilangkan, ini akan hilang. Ini kita taruh di kanan aja.
sama seperti gambar masternya di CAD. Kemudian saya pastikan ukurannya sudah sesuai ya. Nah ini kan yang di CAD ini masih satuan mili, coba kita masukkan notasi line. Nah ini kalau misalkan direflect kita langsung klik aja semua ya, klik gridnya akan kita kasih notasi ukuran. Nah ini ukurannya sudah sesuai ya, sesuai. Panjangnya 2290 cm, sudah sesuai. Kemudian grid vertikalnya kita kasih juga, kita kasih samain aja posisinya. Nah oke, ini di floor plan kita ganti aja ya, namanya kita rename dulu. Ini level 0 nya jadi lantai dasar, kemudian level 2 nya kita ganti jadi level 1, kita ganti jadi lantai 2. Oke, kemudian di floor plan tab side nya kita ganti jadi lantai 1, lantai 2 langsung atap aja. Kalau misalnya kita lihat di tab elevation is lantai 2, sorry. Nah ini kalau misalnya di south, kita cari di south, ini akan ada elevasi lantainya ya. Nah ini untuk lantai 2, kemudian ini harusnya ada lantai 3 atap. Nah kita kasih tab level, kita kasih ini lantai 3 nya, kita checklist, kita ganti ini harusnya jadi atap. Cancel ini atap, karena atap udah ada jadi kita hapus lantai 3. Nah, kalau kita edit di sini juga bisa sih. Ini teman otomatis harusnya sorry, lantai dasar lantai 3 nih harus jadi atap. Ya kita rename, yes. Nah, ini kalau otomatis berubah ya. Ini untuk ketinggiannya masing-masing di lantai 2 kita ganti aja. Untuk elevasi lantai 2 nya 400, nih atapnya 650 aja. 400, 500, 650 cukup. Jadi kalau kita tarik bisa langsung ikut ya otomatis. Oke, kita punya lantai dasar, elevasi lantai 2 dan elevasi atap. Oke, kita ke tab lantai dasar dulu ya. Kita lanjutin tadi udah bikin grid vertikal horizontal, kemudian kita buat dinding ya. Kita pergi ke wall, kita basic wall, kita edit type aja, edit type. Ini kita duplicate, kita kasih nama dinding 15 cm. Kemudian di tab strukturnya kita edit
Ini sektornya kita kasih break, common break. Kemudian untuk ini kan lapisan awal, kemudian ini ada setelah bata pasti ada plesteran ya, kita kayak substrate, kita plesterannya kita ganti ya apa ya, konkret. Konkret kita kasih yang case inside aja nggak apa-apa, case inside. Oke. Kemudian di sini juga kita kasih, ini kita ganti jadi substrate, ini ganti jadi case inside. Kemudian finishnya kita ganti jadi concrete. Ini case gray. Oke. Kemudian ini juga sama, kita ganti jadi concrete. Nah, untuk ketebalannya untuk si bata itu 10 cm, dan ini substrate ini adalah lapisan plesteran ya, plesteran kita kasih 2 cm aja. Ini sama, ini plesteran 2 cm. Dan untuk finishnya ini adalah, ini tuh sebenarnya apa ya, acian. Ini acian kita kasih 0,5 cm, 0 cm aja, 0,5 sama. Kalau 5 cm, 10 cm, 2 cm. Nah ini kemudian total thicknessnya pasti 15 cm ya. Seperti ini contohnya lapisannya. Substrate finish. Finish ini acian. Oke. Kemudian apply. Oke. Baru kita akan, sebelum kita menarik garisnya, kita ganti dulu tab constraint-nya. Jadi ketinggian si dindingnya kita masukkan ke lantai 2 aja, up to lantai 2. Langsung kita tarik. Ini kita tarik sampai ke ujung. Kita tarik. Nah, ini kalau misalkan ada pertemuan jendela ya, pintu jendela di sini, kita bablas aja dindingnya, kita tarik. Jadi jangan ragu, kalau di Revit tidak seperti di CAD ya, harus dikasih openingan dulu buat kasih pintu jendela. Kalau di Revit langsung aja kita tabrak, karena kalau misalnya nggak ada jendela, nggak ada dinding, justru nggak bisa dipasang itu pintu jendelanya, itu dia akan otomatis terpotong kok. Tenang aja. Oke, kita lagi wall. Ini bagian dapur ya, bagian dapur. Ini kamar mandi. Oh ini kamar ya. Ini sekatan depan, kemudian sekatan kamar mandi. 15 kita tarik. Oke, udah otomatis terhubung. Ini tadi dindingnya saya kelebihan, saya hapus dulu. Oke, sudah semua dindingnya kita coba cek di 3D view 2 kali. Oke, kita ganti dulu ini ya. Apa ya, projectionnya kita ganti jadi perspektif.
karena saya lebih nyaman sih kalau tampilannya perspektif. Kita ke view, jadi view kamera. Ini saya ganti tampilan jadi realistik. Ini adalah dinding yang sudah kita buat. Dindingnya belum finishing ya, belum dicat. Ngecat itu finishing belakangan. Oke, setelah kita pastikan dindingnya sudah terbangun semua, kita pergi lagi ke lantai dasar. Kita akan membuat keramik ya. Kita buat keramiknya. Ini saya rasa kalau misalkan sudah tidak terpakai dan akhirnya boleh kita hapus. Boleh kita hapus, tapi jangan dihapus deh, kita hide aja, kita hide. Ini hide in view elemen. Ya, hilang. Oke ya, kita tarik lantai. Cara membuat lantai, kita pergi ke tab arsitektur, kita ke floor. Nah, ini kita edit type aja, edit type, kemudian kita duplicate. Ini lantai ini kita sesuaikan ya, sesuai dengan jenis lantai per ruangannya masing-masing, itu beda-beda. Jadi ini saya contohkan untuk lantai utama aja dulu ya. Ini lantai dasar utama. Oke, ini kemudian saya edit, dan ini lapisannya terlalu banyak ya. Harusnya lapisannya itu cukup, di bawahnya itu ada lapisan pasir, kemudian plesteran, habis itu baru keramik. Biasanya kan seperti itu kalau di lapangan. Jadi ini kita dari bawah dulu nih. Ini strukturnya nama apa sih struktur? Ini ganti aja. Jadi substrate, kemudian ininya di bawahnya kita lapisan paling dasar kita kasih pasir. Pasir itu bahasa Inggrisnya sand ya. Oke, lapisan pasir ketebalan kita kasih 15 cm aja. Kemudian ini untuk plesterannya kita ganti jadi konkrit inside aja ya, inside. Kemudian nah ini lapisan finishingnya, ini yang nggak kepake kita hapus aja, delete. Nah ini kemudian menyisakan finishingnya kita pakai keramik. Nah, berhubung di material bawaan Revit itu belum ada keramik. Nah, tapi kalau misalkan kalian sudah menginstal konten Revit, sudah mendownload konten Revit, ini sudah tersedia sih harusnya di sini. Nah, tadi karena saya juga kebetulan belum download, jadi kita akan membuat material baru. Dan ini untuk keramik lantai utama itu saya pakai 60x60, kita duplikat dari ceiling aja, duplikat materialnya aset, kita ganti jadi keramik utama. Oke, identitas kita rubah jadi keramik utama. Untuk grafik, nah ini untuk foreground, untuk apa ya, kalau di CAD itu heads-nya itu udah nggak perlu dirubah lagi karena ini sudah rektanguler 60x60. Nah, kita rencananya akan menggunakan keramik berukuran sama untuk lantai utamanya, keramik granit 60x60. Jadi ini nggak perlu kita edit. Nah, kita editnya di appearance. Di appearance, tab appearance, kita klik image-nya. Nah, ini kita akan ganti nih si gambar image-nya, kita klik aja yang di search-nya, kita klik. Kemudian kita, dan ini untuk keramik sendiri harusnya sih udah banyak ya ini bawaannya, tapi kenapa nggak muncul tadi
gak apa-apa deh. Nah ini saya akan kasih tutorial gimana caranya kita memasukkan material baru ya. Jadi untuk keramik sendiri kalian bisa download di website penyedia keramik ya. Untuk produsen keramik di websitenya ada ribuan produk ya, ada ribuan produk. Kalian bisa download aja dari sini, bebas sih sebenarnya yang mana aja. Ya, kita balik lagi ya. Nah, ini saya udah download. Karena saya udah download, saya pergi ke lokasi penyimpanan. Nah ini saya udah download. Untuk keramik utama saya kasih ini granit bertekstur. Oke, granit tekstur apa ini ya, marble white. Ini ketebalannya jangan lupa, ketebalannya biasanya granit itu ya paling tebal 2 cm, kita kasih 1,5 cm aja. Oke, pastikan ketebalan 31,50, 15, 10, 1,5, 15, 10, 1,5, 26 cm ketebalan. Oke, kemudian kita apply. Oke, kita tarik garis buat jadinya, kita tarik sebelah sini gudang ya. Ini nggak akan saya samakan dengan keramik lantai utama, dan ini ada kamar mandi ya, spare. Untuk kamar saya samakan aja, sebenarnya bisa sih dibedain, tapi untuk mempersingkat waktu durasi ya, karena ini hanya untuk belajar aja. Ini kita tarik. Sebenarnya di sini ada teras. Ini terasnya akan kita samakan, tapi untuk elevasinya kita bedain ya, karena teras biasanya kan turun 2 cm dari lantai utama. Oke, nah ini headsnya udah langsung ada, sudah tersedia. Kita cek di 3D. Ini keramiknya sudah jadi. Oke, kemudian kita pergi ke lantai dasar. Ini kita tetap di floor. Ini untuk teras ya, teras saya buat nah ini height offsetnya kita turun 2 cm jadi minus 2, apply 2 cm. Nah ini supaya nutnya sama, kita align aja, AL, klik nut yang akan jadi patokan, kemudian nut yang akan disesuaikan ya. Udah sama. Kemudian untuk kamar mandi, lantai kamar mandi kita buat lagi floor, edit type, ini kita duplikat ya, lantai dasar, ini kamar mandi, dasar kamar mandi kita edit type, kemudian ini finishing aja yang kita edit. Ini saya duplikat, ini kamar mandi. Untuk di apa ini namanya, fill patternsnya saya akan rubah. Ini untuk di kamar mandi itu saya pakainya yang rektanguler, 2 keramik 20 aja kali ya, di kamar mandi keramik 20 aja. Ini kita duplikat, kemudian spacingnya kita ganti, namanya name-nya dulu, name-nya kita ganti 200 kali 200 kali 20 ya, ini 20. Oke, rectangular 20 kali 20 kita udah punya ya, kali lebih rapat nanti. Kemudian untuk
Image-nya kita ganti gray white. Ini saya kasih yang keramik kamar mandi aja, kita download aja dulu, saya belum punya. Kita cari yang bagus, sekalian saya kasih contoh ya. Keramik kamar mandi ini saya kasih ini aja, Modern Gray. Kita klik kanan, save image, save image, save. Oke, sudah ada di download, sudah saya download. Ini adanya di file download. Ini tadi ya, open. Ukurannya kita sesuaikan jadi 20 aja, 200. Dan apply, oke, apply, oke. Untuk lapisannya nggak perlu diedit karena lapisannya saya rasa sama sih. Oke, kamar mandi. Oke, ini pasti nanti akan berbeda karena juga tadi kan kita buatnya lapisan juga ada beda nih. Kita buatnya berbeda tadi untuk finishingnya. Oh ya, untuk di kamar mandi juga saya lupa tadi. Oh ya, sudah turun ya, sudah turun 2 cm, turun 2 cm. Kemudian untuk lantai garasi, sorry, apa ini namanya, gudang. Untuk lantai gudang saya buat lagi, edit type, mix, saya duplicate lantai gudang. Edit, ini sama finishingnya aja kita edit. Finishingnya ini dari keramik utama aja, saya pakai yang 60-60 aja. Saya edit keramik 60 aja deh namanya, 60 kali 60. Image-nya ini aja, keramik lantai kecil. Apply, oke. Keramik putih, apply, oke. Ini kalau natnya mau disamain kita file aja, align. Nah, kita tag di 3D. Nah, ini natnya nggak sama ya, coba kita rubah, edit type, edit, ini hanya di appearance image-nya saya ganti. Ini harusnya jadi 20. Apply, oke, apply, oke. Wah, jadi kecil ya, coba kita sesuaikan dulu. Nah, tinggal 20 dia. Ini tadi gambarnya sih, nanti bisa kita kasih. Ini kira-kira aja ya, saya harusnya kalian nanti downloadnya yang satu keramik aja, jadi jangan yang langsung bernat kayak gini. Nah, setelah biarin udah masuk. Nah, kemudian di lantai belakang saya kasih keramik juga, dapat floor.
di type dulu tiket lantai belakang, backyard aja kita edit type, kita ke materialnya aja kita ganti duplicate, kami belakang, halaman belakang, kami backyard kita ganti, saya pakai yang ini aja. Oke, lapisannya juga nggak perlu diganti. Oke, kita tarik, jangan kita kotakin. Oke, seperti biasa kalau nutnya mau disamakan kita align aja. Salah. Nah gitu. Oke. Oke, sekarang kita akan menambahkan pintu dan jendela lantai 1. Untuk pintu dan jendela kita bisa ke tab arsitektur, kita pilih pintu ya dulu ya, kita door, save dulu, save project. Nah, ini saya kasih ke latihan, save supaya nggak hilang datanya. Nah, ini pintu ini juga sudah ada di bawaannya ya, bawaannya masing-masing. Nah, ini kita lihat, ini baru ada 2. Kita load family aja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau misalkan sudah download konten, paket konten Revit, pasti nanti ada banyak pilihan untuk pintunya. Saya kasih pintunya yang ini aja, open. Oke, saya kasih pintu double. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau nggak ada dinding si pintu nggak akan bisa dibuat, nggak bakal bisa ditempatkan. Jadi dinding itu harus ada, dan ini nanti akan otomatis terpotong sendiri. Gitu. Nah, ini bisa dibalik posisinya, berarti 3D. Untuk si pintu sendiri, kalau misalkan kalian mau download, silahkan download di gudang BIM. Kalau saya biasa di bimobject.com. Ini kita bisa cari. Ini sebenarnya untuk gudang materialnya sendiri banyak ya websitenya, jadi disesuaikan aja dengan keperluan masing-masing. Kalau sudah buat akun silahkan langsung cari, misalkan pintu pakai bahasa Inggris ya, aja kita cari door. Ini ada seperti di warehouse ya, 3D warehouse nya SketchUp. Mungkin kalian bisa download pintu yang mana aja. Setelah di download langsung kita misalkan mau pintu, kalau saya sih udah punya, kita load family, kemudian cari download. Kemarin saya sudah download, ada di sini. Windows, saya pintu belum download, saya adanya jendela. Berarti kalau saya ke Windows, kita load family. Ini Windowsnya, ini saya udah download, jadi tab
2008. Dan dia dibuatnya di Revit 2018, langsung dikonvert ke 2024 sesuai dengan ya software yang kita pakai. Nah, untuk penempatannya usahakan dari denah aja ya, dari denah lantai dasar. Ini kita langsung taruh. Jendela sama ya, pintu juga sama seperti ini caranya. Jendelanya sudah yang tadi di download. Nah, untuk ketinggiannya bisa kita ganti, kita rubah di sini bisa, misalkan kasih 50 cm ketinggiannya, atau enggak di properti kita ganti si height, akan 60 lagi kita balikin. Nah, itu ketinggiannya bisa dirubah-rubah di sini. Oke ya, cukup gitu. Sudah, kalau akan kita edit ini untuk ukuran jendela juga bisa kita rubah. Ini misalkan height-nya kita ganti, nih ketinggian jendela kita pasang 190 cm misalkan. Nah, ini kan tinggi sendiri. Oke ya, jendela, kemudian pintu kamar mandi ya, pintu kamar mandi kita kasih. Ini saya pakai yang default ya aja, yang ini aja. Mempercepat, saya kasih yang defaultnya. Pintu kamar, kemudian pintu gudang, kasih yang 90 cm aja. Dan untuk di belakang saya kasih benar. Untuk pintu load family saya cari yang defaultnya aja, defaultnya user C, program data, Autodesk Revit 2024, library, kemudian ke English US. Terus kita bisa cari yang gold. Ini adalah pintu kaca, curtain wall double, curtain wall single. Saya kasih aja di sini curtain wall. Some of family set and kategori bawah. Some or all the family set are not of the category door. Kategorinya tadi bukan building ya, bukan pintu. Door, family, untuk di belakang saya kasih pintu ya aja nih, apa-apa. Sip. Kita putar posisi. Nah, untuk di belakang sini ini kan kasih jendela ya, jendela jendela kaca. Ini jadi open space, kaca semua ya. Kita pakai ini aja, kita pakai Mullion. Jadi kita caranya adalah
kita pergi ke wall, kemudian ke properties, kita ganti jadi curtain wall exterior glazing. Kita tempatkan ya, sembarang aja dulu. Kemudian kita klik di curtain wallnya, kita edit side. Ini kita duplikat aja. Ini namanya adalah kaca belakang aja, kaca belakang. Oke, untuk selanjutnya ini kita, karena kan ini belum terpotong nih dindingnya ya, kita klik automatic embed aja, automatically embed, apply, nanti otomatis terpotong dia. Kemudian untuk curtain panelnya kita ganti jadi kaca adalah sistem panel guys. Kemudian untuk vertical grid vertikal, ini kan kacanya belakang seperti ini ya, jadi kaca full kaca. Nah seperti ini, jadi kita kasih kemudian fix distance ini kita ganti jadi minimum spacing 100 ya, 100 cm. Untuk horizontal ini nggak pakai horizontal. Nah untuk mullionsnya kita ganti jadi rectangular 50 kali 150 sama rectangular 500. Ini kita copy aja, kita paste biar cepat. Copy paste, kemudian paste, kemudian apply. Oke. Untuk base offsetnya 0, kemudian top constraintnya unconnected aja, kita ganti ini 400 cm jadi ketinggian 2500, 250, 2,5 meter ya. Apply. Kalau udah di apply maka akan terpotong dengan sendirinya. Ini jadi jendela custom. Cek di 3D. Sip, cakep. Sudah otomatis jadi kaca. Dan kaca aluminium ya, ceritanya jendela kaca aluminium. Harusnya di sini ada juga ya, kita pakai juga. Sama ya strapnya seperti tadi. Kita ke wall, curtain, kita ke sini, kita tarik 1 meter aja, 100. Ini kita klik, kita edit type. Mungkin bisa kita samakan aja ya sama yang tadi kita buat. Back to 3D. Edit type. Kenapa ini namanya? Oke, kita connected 250. Nah, tadi ketinggian. Oke, selanjutnya untuk dapur harusnya terbuka ya, open. Tadi mana dia? Nah ini dia, area dapur. Ini ya, temboknya terbuka. Kita buka dulu, kita tarik aja dari 3D. Kita tarik ke atas. Nah gitu, jadi base offsetnya kita ganti. Kita ketinggian 2005 tadi, lantai 1 itu 4000, berarti 3000 aja, 300 cm, tinggian 3 meter. Dan ini harusnya di sebelah sini dibuka juga ya, tapi kalau kita tarik ke semua nanti akan terbawa semua, jadi kita akan potong dulu dindingnya. Nah, kita
split, kita ke split elemen, ini kita split juga. Jadi kita ke 3D, kita ganti jadi base offsetnya samakan tadi 300. Apply, akan saya buka, jadi dapurnya saya buka. Oke, udah lumayan kelihatan terbentuk, sudah mulai terbentuk. Kita pakai dasar lagi, kemudian kita buat ininya ya, apa namanya, carport sama taman. Sini ada taman, kelupaan saya. Kita ke wall, ini untuk base offsetnya kita kasih minus aja nih, minus 20 cm. Kemudian untuk ketinggiannya, ini kan kalau si taman itu kan ada apa ya, ban-banan gitu, semacam ban-banan. Nah ini dia ban-banannya, ini kita kasih 30 cm aja untuk ketinggian apa dindingnya. Wall kita kasih ke dinding 15 cm, minus 20 cm. Untuk top constraint-nya unconnect kita kasih 20. Kita tarik langsung. Apa itu ya? None of the grid element visible from plane. You may want to click parameter. Oke, berarti kita ketik PR dulu. Nanti dasar ini kita ganti jadi minus 100 cm. Bottom ini kan plane ya. Ini ada penjelasannya. View depth is about the bottom plane. Cut plane-nya di 150. View depth is set above the bottom. View depth, plane view depth is set above the bottom. Oh ini berarti ini harus minimal sama dengan bottomnya ya untuk view depth. Ini kita kasih unlimited aja, apply. Oke, kita terusin yang tadi wall. Nah gitu, 3D ini ya, tadi kita buat. Oke, dan untuk rumput kita kan kasih rumput sini. Rumput itu kita ke pakai floor aja, atau pakai ini juga bisa sih, pakai meshing inside. Coba deh, tapi saya lebih, kita pakai floor aja. Kita pakai floor, kita edit type dulu. Ini kita duplicate ya, ini rumput, ganti rumput, kita edit. Nah ini untuk lapisannya, ini cukup pakai substrate aja. Substrate-nya kita ganti jadi earth, tanah. Cari adakah ada earth. Dan ini finishnya kita pakai rumput grass. Ini ya, ada. Kalau nggak ada kita bikin aja sendiri, bikin pakai tekstur rumput. Kalian bisa download lagi juga di Google. Pastikan untuk apa, view-nya dari atas ya, rumputnya jangan yang menyamping gitu. Apply, ini functionnya kita ganti aja jadi eksperimen. Apply, oke, kita kotakin checklist.
Take offset ini kita minus 20 aja, minus 20 cm. Kita 3D udah jadi rumput. Ini tampilannya menyek-menyek begini ya. Udah saya hapus aja. Iya. View kamera. Kita lebarin dulu. Ini crop view-nya kita ulang, kita ganti jadi 300. Yang tadi kita buat ya, taman ada rumput-rumput. Kemudian di bawahnya kelihatan ini lapisan tanah. Ini di bawah level 0 ya. Harusnya nanti yang sininya mah nggak kelihatan kayak gini. Kemudian yang belum kita lanjutin ke carport. Sampai carport. Kita ke edit type. Ini kita pakai yang lantai dasar. Kita duplikat, kita ganti jadi lantai carport. Kita edit type. Biasa kan kalau misalnya buat material baru harus diduplikat ya, supaya nggak berubah nanti material. Ini finishingnya saya ganti, ini saya duplikat aja karena saya akan buat material baru. Carport. Tadi saya udah download dari website Keramik Mulia. Ini harusnya kita ganti jadi 60x60. Apply, oke. Apply, oke. Kemudian kita set. Set. Ya. Higher floors is overlap. Oh, kepanjangan ya. Overlap. Oh, enggak. Oke, nanti aja. Nanti kalau misalnya ada clash akan terdeteksi oleh clash detection. Nah, kita lain aja biar bagus. Kita sama ya. Kalau dilihat carport semua ini sama ya untuk aksirannya. Tapi nanti bisa kita kasih room tag biar keliru. Oke, untuk carport juga sama, kita turunin 2 cm. Oh, carport jangan 2 cm, 5 cm ya. Turunin ya. Lihat 3D. Carport yang tadi kita buat dengan keramik buat berukuran 60x60 cm. Oke, lantai 1 kita habisin aja dulu ya. Untuk versi carport 1 ini lantai 1 kita habisin, berarti sampai ke tangga kita cek di sudah jadi. Contoh gambar kerja si tangga itu tangga utama sama ada tangga belakang, ada 2 jenis tangga. Jadi kita coba ikuti tangga bentuk stair. Kemudian saya ganti jadi location lainnya run left. Kita tarik, coba tarik ke sini 4 anak tangga. Kemudian saya ganti location lainnya jadi run right.
tarik sampai ini ya, dinding. Sip, kita coba cek saja ya. Kita lihat di 3D view. Ini udah jadi tangganya, kemudian ini udah pas ya, tangganya udah nyampe ke atas, sampai ke atas. Kemudian ini ada dinding yang menghalangi, kita turunin aja, kita turunin. Kemudian ini kalau misalkan diturunin semua, nanti dari sini kelihatan ya. Kalau gitu kita potong aja, kita potong di lantai dasar tadi. Mana ya, saya klik dulu lantai dasar, temboknya yang ini kita potong. Ini tadi ada di atas pintu ya, kita split elemen, kita ke titik. Oke, mana ke 3D. Ini dinding sudah terpotong, yang ini aja kita potongin. Sebelah sini luas pintu masih tetap jadi kelihatan seperti ini. Tangga belakang kita belum buat, kita ke tab arsitektur, kita ke stair. Dan ini saya kasih yang komersial fire escape, karena ini tangganya khusus untuk ART ya. Kita tarik dari sini, kita kasih 18 tab coba ya, 18 tracer, tarik dari sini, klik, kemudian ada kita ganti lagi jadi right. Oh, kelebihan. Nah, oke, kita geser aja, kita ke kanan, kita coba cek langsung ke 3D nya ya, jadi. Nah, ini kan si tangga nggak nyampe ya ke atas, harusnya nyampe seperti itu tadi, langsung ke ujung dinding ya. Nah, ini kita editnya di sini aja, desain numbernya kita jadikan 16 sama-sama yang aktual. Don, kita coba. Nah, kalau ini kan udah oke. Next stepnya langsung ke atas pintu, kalau mau dikurangi lagi boleh. Ini kita ganti jadi 15. Oke aja. Sip. Ada warning tadi ya, nggak apa-apa, kita abaikan dulu. Tadi ada warning flash detection, kita abaikan dulu. Kita fokus di lantai utama dulu, lantai 1. Nah, ini lantai 1 sudah jadi, sudah kita buat. Oke, kita cukupkan dulu di sini ya, sampai sini videonya tutorial part 1 ini. Nanti kita lanjut lagi di part 2 untuk membuat tenda lantai 2 dan atap. Oke, terima kasih, semoga kalian tidak bingung ya. Kalau bingung silahkan bertanya di kolom komentar aja. Oke, nanti kita saling berdiskusi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.